Jadi guys, di lafaz ini tepatnya pada kalimat majroha terdapat hukum bacaan imalah. Imalah adalah mengucapkan harokat fathah yang condong ke harokat kasroh sehingga terdengar seperti huruf E. Majreha. Patokan suara E-nya sama seperti pada kata sore, tempe, majre. Jadi bacaannya bukan majroha tetapi majreha. Jadi guys, pada lafadz ini tepatnya pada kalimat la ta'manna terdapat hukum bacaan ismam. Ismam itu artinya memonyongkan bibir di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bahwa lafadz la ta'manna berasal dari kalimat la ta'manuna. Nah, cara bacanya saat berada di nun tasdid en, cara bacanya seperti ini. La ta'manna. Coba deh kita simak bacaannya Syekh Misyari Rosyid. Qalu ya abana ma laka la ta'manna a'jamiyyun wa arabiy. Kata ini tulisannya a'jamiyu, tapi kok Syekh Misyari bacanya a'jamiyu. Jadi gini guys, di kalimat a'jamiyu itu ada hukum bacaan yang namanya tashhil. Nah, tashhil ini artinya meringankan bacaan hamzah yang kedua pada kalimat a'jamiyu. Nah, cara bacanya, hamzah yang pertama kita baca jelas dulu, a. Baru hamzah yang kedua kita baca lebih ringan, a. Jadinya a. Dan ini cuman ada di Quran surat Al-Fusilat ayat 44. Coba kita dengar sekali lagi. A'jamiyyun wa arabiy. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Syekh Misyari kok tiba-tiba berhenti ya, padahal kan tidak ada tanda wakaf. Jadi guys, Syekh Misyari tiba-tiba berhenti itu karena di ayat ini terdapat tanda saktah. Saktah itu artinya kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama 2 harokat. Kemudian melanjutkan kembali bacaannya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 4 tempat tanda saktah. Ini dia nih tempat-tempatnya. Kalian sering bingung nggak sih kalau melihat sin kecil di atas huruf shad kayak gini? Di Mushaf Madinah, kalau ada sin kecil di atas shad, maka cara bacanya harus pakai sin. Contohnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 dan Quran surat Al-A'raf ayat 69. Contohnya, wayabsutu dibaca wayabsutu. Dan juga lafal bastoh dibaca bastoh. Terus apabila sin kecilnya berada di bawah huruf shad, kalian boleh membacanya pakai huruf sin atau huruf shad. Contohnya ada di surat At-Tur ayat 35. Boleh memakai sin, al-musaytirun, juga boleh memakai shad, al-musaytirun. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, semua huruf sin kecil ditulis di atas huruf shad. Jadi, untuk memudahkan kita yang awam, berdasarkan peraturan yang tadi, semua boleh kok dibaca pakai huruf sin. Wayabsutu bastoh al-musaytirun. Jadi, di lafaz ini terdapat bacaan mad badal. Mad badal terjadi ketika bertemunya 2 hamzah. Nah, hamzah yang pertama berharokat, sedangkan hamzah yang kedua disukun. Cara bacanya, hamzah yang kedua diubah menjadi mad atau panjang. Sehingga cara bacanya bukan ituni, tetapi ituni.
Coba kita sekarang dengarkan bersama-sama bacaan Syekh Ali Jaber. ائتوني بكتاب من قبل هذا. Akan tetapi, jika kalian wasol atau sambung dari kata sebelumnya, cara bacanya, hamzah yang kedua disukun seperti biasa. Atau hamzah yang pertama dianggap tidak ada. Contohnya, am lahum syirkun fis samawati a'tuni bikitab. Buat kamu yang masih bingung dengan dua tanda bulat ini, yuk kita bahas. Nah, tanda bulat ini namanya shifr guys. Bentuknya ada dua, yang bulat lonjong namanya shifr mustatil, sementara yang bulat sempurna namanya shifr mustadir. Contohnya ada di surat Al-Insan ayat 15-16. Di ayat 15 ada shifr mustatil, sementara di ayat 16 ada shifr mustadil. Cara bacanya, saat bacaan disambung atau wasol, kata yang ada di shifr mustadil ataupun shifr mustadir harus dibaca pendek. Seperti contoh, wa aqwabin kanat qawarira min fiddah. Sedangkan saat bacaan itu berhenti atau waqaf, ingat aturan ini. Shifr mustatir harus dibaca panjang 2 harakat. Contoh, kita berhenti pada lafaz qawarira yang pertama. Wa aqwabin kanat qawarira. Sementara untuk shifr mustatir, huruf yang berada sebelum mad harus disukunkan. Contoh, kita berhenti pada lafaz qawarir yang kedua. Qawarir.